Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang etika bisnis dengan fokus pembahasan pada etika dalam bisnis internasional. Pertama-tama, kita perlu memahami apa itu bisnis internasional. Bisnis internasional adalah seluruh aktivitas bisnis yang melintasi batas negara, meliputi perdagangan barang dan jasa, produksi atau pabrikasi di negara lain, hingga jasa internasional. Kemudian, mengapa bisnis bisa menjadi global? Beberapa alasannya yaitu keterbatasan sumber daya antar negara, kemudian globalisasi, di mana ada mobilitas modal, teknologi, dan tenaga kerja, kemudian adanya inovasi teknologi yang mempermudah komunikasi dan distribusi, dan skala ekonomi, di mana biaya produksi lebih murah di negeri tertentu. Selanjutnya, kita masuk pada perbedaan antara etika bisnis dan etika bisnis internasional. Etika bisnis adalah pedoman moral yang digunakan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya di suatu negara. Namun, ketika kegiatan bisnis melibatkan negara lain, perusahaan harus menyesuaikan diri dengan norma, budaya, serta hukum negara tujuan. Hal inilah yang disebut sebagai etika bisnis internasional. Tantangannya adalah perbedaan budaya, peraturan, dan cara pandang moral yang dapat menyebabkan kebingungan, konflik, atau bahkan pelanggaran etika jika tidak dipahami dengan baik. Etika bisnis internasional sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, etika membantu perusahaan menghindari konflik, terutama dengan karyawan atau masyarakat lokal akibat perbedaan budaya. Kedua, etika dapat mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak asing maupun internal perusahaan. Ketiga, etika mencegah terjadinya eksploitasi tenaga kerja atau sumber daya secara berlebihan. Dan keempat, etika menjaga kesepakatan dan norma bersama yang disetujui oleh pihak perusahaan dan negara tempat mereka beroperasi. Dalam praktiknya, ada dua pendekatan etika yang sering digunakan perusahaan internasional. Pendekatan pertama adalah penyesuaian diri, yaitu perusahaan menyesuaikan diri sepenuhnya dengan norma dan aturan lokal selama tidak melanggar prinsip etika universal. Kemudian pendekatan kedua adalah regionalisme moral, yaitu perusahaan tetap mempertahankan nilai dasar yang baik dari negaranya, namun tetap mencoba menyesuaikan diri dengan budaya negara tujuan. Kedua pendekatan ini bertujuan agar perusahaan tetap beretika tanpa menghilangkan identitas moralnya. Salah satu isu etika internasional yang sering dibahas adalah dumping. Dumping terjadi ketika sebuah perusahaan menjual produk dalam jumlah besar ke negara lain dengan harga lebih rendah dari harga pasar normal, bahkan kadang di bawah biaya produksi. Ada dua motif utama dumping. Pertama, perusahaan memiliki kelebihan stok dan ingin cepat menghabiskannya. Kedua, perusahaan sengaja menurunkan harga untuk menguasai pasar dan mematikan produsen lokal. Dari sudut pandang etika, dumping dianggap tidak adil karena merusak kompetisi yang sehat. Konsumen memang diuntungkan sementara karena harga murah, tetapi produsen lokal menderita kerugian dan bisa gulung tikar. Sebagai contoh, banyak negara menuduh Cina menjual baja dengan harga jauh lebih murah dari biaya produksi, sehingga produsen baja lokal gulung tikar, pemerintah negara tujuan mengenakan bea anti-dumping, dan Cina dianggap menjalankan predatory pricing, yang menghasilkan munculnya konflik dagang global. Dalam konteks etika global, ada 10 aturan yang harus diikuti perusahaan multinasional menurut teori De George. Antara lain, yang pertama, tidak menimbulkan kerugian langsung dengan sengaja. Kedua, memberikan lebih banyak manfaat daripada kerugian. Ketiga, berkontribusi pada pembangunan negara tuan rumah. Yang keempat, menghormati hak karyawan. Yang kelima, menghormati budaya lokal. Yang keenam, membayar pajak secara adil. Yang ketujuh, bekerja sama dengan pemerintah lokal. Yang kedelapan, negara pemilik saham mayoritas harus bertanggung jawab. Yang kesembilan, membangun fasilitas berisiko tinggi secara aman. Dan yang kesepuluh, teknologi berisiko harus disesuaikan agar aman digunakan negara berkembang. Contoh kasus dari
De George Rules ini, yaitu tragedi pabrik Rana Plaza di Bangladesh tahun 2013, di mana pabrik pemasok merek internasional runtuh sampai 1.134 pekerja meninggal. Hal ini disebabkan bangunan tidak layak, standar keselamatan buruk. Aturan De George yang dilanggar dalam kasus ini ada aturan yang keempat, pelanggaran HAM pekerja, dan aturan ke-9, tidak mengoperasikan pabrik secara aman, dan aturan ketiga, tidak memberikan manfaat bagi pembangunan. Dari kasus ini, banyak merek dunia diprotes global dan harus membayar kompensasi. Untuk memastikan praktik bisnis internasional berjalan secara etis, terdapat beberapa organisasi internasional yang memiliki pengaruh besar. Pertama, ada OECD, yaitu Organisasi Kerjasama Ekonomi yang mengeluarkan pedoman untuk perusahaan multinasional. Yang kedua, ada ICC yang berfokus pada persaingan bisnis yang adil. Yang ketiga, ILO, Organisasi Buruh Internasional yang mengatur hak tenaga kerja, standar keselamatan, dan larangan kerja paksa. Yang keempat, CTC yang bertugas memaksimalkan kontribusi perusahaan transnasional terhadap pembangunan negara dan meminimalkan dampak negatif kegiatannya. Organisasi-organisasi ini membantu menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis dan tanggung jawab moral. Sebagai kesimpulan, etika dalam bisnis internasional penting untuk menjaga reputasi global, menghindari konflik budaya, melindungi tenaga kerja dan konsumen, menjaga persaingan bisnis yang sehat, dan menciptakan hubungan jangka panjang antar negara. Semoga materi ini membantu kita memahami bagaimana etika menjadi bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan bisnis global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.